Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ma'mun. Saya dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan Islam di Arab Saudi. Selamat menonton. Arab Saudi atau sekarang kita kenal dengan Kerajaan Arab Saudi adalah negara yang berada di Asia Barat dan wilayahnya hampir mencakup seluruh wilayah di semenanjung Arab. Arab Saudi saat ini merupakan wilayah dari 4 wilayah distrik. Yang pertama adalah Hijaz, yang kedua adalah Najd, yang ketiga adalah Al-Aqsa atau Arabia Timur dan Asir atau Arabia Barat. Dan kerajaan ini didirikan oleh Bani Saud yang dipimpin oleh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud pada tahun 1932. Sejarah wilayah di Arab Saudi itu sendiri tidak lepas dari 2 kota suci ini. Yang pertama adalah Mekah dan kedua adalah Madinah. Negara ini merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya Islam, sehingga Mekah dan Madinah yang berada di negara Arab Saudi ini sangat penting dalam agama Islam. Di kota Mekah ada bangunan bersejarah yang penting dalam Islam, yaitu Ka'bah. Ka'bah merupakan bangunan yang paling disucikan dalam Islam, sehingga dianggap sebagai Baitullah atau rumah Allah dan sebagai titik atau kiblat ketika melaksanakan sholat untuk umat muslim di seluruh dunia. Selain itu, Ka'bah juga tempat bagi setiap muslim untuk melaksanakan haji dan melakukan tawaf. Di kota Madinah juga merupakan kota penting, bersejarah dan kota kedua yang disucikan dalam Islam setelah Mekah. Di kota Madinah tempatnya Islam berkembang hingga saat ini, dan kota ini juga tempat dimakamnya Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Di kota Mekah dan Madinah yang berada di wilayah Hijaz menjadi kota suci bagi Islam, sehingga banyak kerajaan atau kesultanan yang menjaga kedua kota suci ini. Dari masa Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, Khulafaur Bani Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, Utsmaniyah, dan Kerajaan Arab Saudi hingga sekarang. Nah, untuk latar belakang pembaharuan Islam di Arab Saudi adalah pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Di Jazirah Arab terjalin relasi yang cukup baik antara penguasa Mekah atau dikenal dengan Syarif Mekah dengan kota Istanbul yang saat ini berada di Turki. Dan berabad-abad kemudian yang akhirnya menjadi rusak dengan bangkitnya gerakan keagamaan di semenanjung Arab yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad ke-8. Gerakan ini dikenal dengan gerakan Wahabi. Dan pada saat Perang Dunia Pertama dimulai dan semakin meluas di seluruh dunia, banyak pemimpin Arab yang mulai ragu terhadap masa depan negerinya bila tetap berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Mengetahui hal itu, tepatnya pada tahun 1916 Masehi, seorang komisaris Inggris yang berkedudukan di Kairo, Mesir, berhasil membujuk Syarif Mekah, kepala keluarga Arab yang menguasai kota-kota suci sebagai wakil sultan, untuk bersekutu yang menjanjikan kemerdekaan Arab dalam melawan orang-orang Utsmaniyah di Hijaz. Husain bin Ali yang saat itu menjadi Syarif Mekah menyambut ajakan itu dan bertekad untuk mewujudkan negara Arab bersatu di Asia Barat dengan Mekah sebagai pusatnya. Akan tetapi, setelah kekalahan Utsmaniyah di wilayah Arab di Asia waktu itu dibagi-bagi kepada Inggris. Inggris mengambil wilayah Irak dan Palestina, dan Prancis mengambil wilayah Suriah dan Lebanon.
pada tahun 1920 Masehi. Cita-cita negara Arab Bersatu itu mulai menghilang secara perlahan. Jika sebelumnya Husain bin Ali atau Syarif Mekah pada itu dipandang sebagai raja Arab, setelah itu dia hanya diakui sebagai penguasa Hijaz. Ambisi Raja Husain itu sirna setelah pemimpin Bani Saud yang bernama Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Saud, pimpinan dari Bani Saud dan gerakan Wahabi asal Najd pada tahun 1924 Masehi mengadakan serangan terhadap Hijaz. Serangan itu diakhiri kekuasaan Raja Husain bin Ali di sana, dan dia sendiri akhirnya melarikan diri ke Aman, yaitu di negara Yordania. Abdul Aziz bin al-Saud kemudian menobatkan dirinya sebagai Raja Hijaz dan Najd, raja-raja yang sungguh-sungguh menguasai sebagian besar wilayah Jazirah Arab. Inilah tonggak awal kemunculan negara Arab Saudi modern sampai saat ini. Nah, saat ini kita akan masuk ke pembaharuannya. Pembaharuan Islam di Arab Saudi dibagi jadi dua. Yang pertama adalah pembaharuan dalam bidang keagamaan, dan yang kedua adalah pembaharuan di bidang pendidikan. Ketika dinasti Saud berhasil menganneksi Hijaz, tepatnya pada tahun 1803 Masehi, yaitu ketika Bani Saud untuk pertama kalinya berhasil menguasai kota Mekah, pimpinan Bani Saud dengan tegas mengeluarkan perintah untuk menghapus tradisi, yaitu berbilangnya salat berjamaah yang sudah berlangsung selama beberapa abad. Dia menganjurkan agar di Masjidil Haram hanya dilakukan satu kali sholat jamaah dengan satu imam saja untuk setiap waktu. Sholat subuh dipimpin oleh imam mazhab Syafi'i, zuhur oleh imam mazhab Maliki, dan seterusnya. Adapun sholat Jumat yang diimami oleh mufti Mekah yang bernama Abdul Malik Al-Qala'i Al-Hanafi, qadi yang ditetapkan dari Istanbul. Menanggapi kebijakan penguasa baru dinasti Saud tersebut, para ulama nampaknya tidak keberatan dengan hanya diselenggarakannya waktu sholat jamaah di Masjidil Haram. Bahkan, sebenarnya dikritik terhadap berbilangnya sholat berjamaah di Masjidil Haram itu sudah banyak dilontarkan ulama dari beberapa negeri muslim lainnya. Apalagi pada abad ke-18, banyak ulama terkemuka Hijaz yang menekankan rekonsiliasi di antara keempat mazhab fiqh. Artinya, meskipun tetap mempertahankan kepatuhan pada satu mazhab tertentu, pada saat yang bersamaan mereka harus mengampanyekan toleransi terhadap pendapat mazhab lain yang hanya bisa jadi berbeda atau malah mungkin bertentangan. Ketika Muhammad Ali Pasha berhasil mengalih kekuasaan Bani Saud pada awal abad ke-19, kembali terjadi perubahan dalam tradisi sholat berjamaah. Sholat jamaah yang terbilang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kembali muncul setelah sebelumnya sempat dihapuskan oleh Bani Saud. Dan kembali lagi pada awal abad ke-20, Bani Saud mengambil wilayah Hijaz kembali dan memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin orang-orang di sana, atau yang disebut dengan pemimpin orang Wahabi, sekaligus menghidupkan kembali kerajaan Bani Saud
yang disebut dengan Kerajaan Arab Saudi yang dulu sempat menguasai Hijaz pada awal abad ke-18. Pada saat itu pula, kebijakan permunian tauhid dan gerakan ortodoksi syariah Islam kembali gencar dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi saat itu. Dengan demikian, pergolakan politik di Jazirah Arab termasuk wilayah Hijaz di samping itu merupakan perebutan kekuasaan dan juga dikatakan sebagai gambaran persaingan antar paham keagamaan lama dengan paham yang baru. Dalam perebutan kekuasaan itu, akhirnya dinasti Saud atau dinasti Saudi yang menganut paham dari Muhammad bin Abdul Wahab atau disebut Wahabi memang memperoleh kemenangan dan bahkan menetapkan paham keagamaan itu sebagai paham negara. Kemenangan politik dinasti Saudi ini adalah juga hasil dari keberhasilan gerakan dakwanya. Perubahan politik dan paham keagamaan di semenanjung Arab juga dimotori oleh pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dan Bani Saud dengan gerakan Wahabinya tentu saja menetapkan perubahan dalam bidang-bidang sosial budaya lainnya. Nah, yang kedua adalah pembaharuan di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Bani Saud mulai mengirimkan beberapa pemudanya ke luar negeri untuk belajar dalam bidang ilmu kedokteran dan telegrafi. Selain ia tidak menyediakan lembaga pendidikan modern bagi warganya secara umum. Selain itu, seluruh institusi pendidikan, baik formal maupun non-formal, masuk dalam pengawasan sangat ketat pemerintahan Arab Saudi. Kurikulum pendidikan yang diajarkan pada saat itu hingga saat ini harus sesuai dengan semangat permunian akidah ala Wahabi. Proses penyebaran paham Wahabi atau Wahabisme melalui gerakan pendidikan tersebut terus berlangsung hingga saat ini. Nah, saatnya kita masuk di tahap akhir, yaitu kesimpulan dari pembaharuan Islam di wilayah Arab Saudi. Dengan berdirinya Kerajaan Saudi modern, Hijaz kembali dibersihkan dari praktik-praktik tahayul, tarekat populer, dan tradisi keagamaan penduduk yang menurut mereka telah menyimpang dari ajaran agama yang benar. Sebagaimana pada masa Bani Saud, gerakan purifikasi syariah ini melibatkan intervensi langsung dari pemerintah Arab Saudi. Kerajaan mengontrol dengan ketat seluruh aktivitas keagamaan penduduknya agar tetap sejalan dengan pandangan Wahabi. Tidak mengherankan bila doktrin Wahabi ini memiliki karakter militan dan ekstrim, karena memang gerakannya bertumpu pada kekuatan militer penguasa. Dalam bidang pendidikan, Bani Saud tidak banyak melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Sedangkan pada awal kerajaan Arab Saudi, Bani Saud, yaitu pada masa Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud, sudah mulai mengirimkan beberapa pemudanya ke luar negeri untuk belajar ilmu-ilmu modern, walaupun kebijakan ini tidak ditunjang dengan lembaga-lembaga pendidikan modern bagi warga Arab Saudi sendiri yang mayoritas yang masih buta aksara. Nah, itu adalah materi dari saya, yaitu pembaharuan Islam di Arab Saudi. Sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan materi atau kesalahan kata.
mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.